Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Yuliana SPD SD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Sulhadi SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Siti Istijabatun SPD selaku pengajar praktik yang selalu membimbing dan membersamai saya selama pelaksanaan diklat CGP ini. Pada kesempatan ini izinkan saya membahas tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Modul 1.1 ini membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan semboyan ing ngarsa Sungtumodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menitikberatkan kemerdekaan sebagai syarat juga tujuan membentuk kepribadian, kemerdekaan batin bangsa Indonesia supaya peserta didik dapat membela negara dan bangsanya. Hal ini dikarenakan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Maka sistem pengajaran berusahalah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak boleh dimaknai sebagai paksa. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentang dan keberlangsungan kehidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi prioritas. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik dikatakan telah berhasil belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilai-nilainya mampu melampaui KKN. 2. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. 3. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman potensi peserta didik. 4. Memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik agar dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Dari hal tersebut, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta pendidik kita dan mengetahui kesadaran kodratnya. Dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas. Karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan dan menghamba kepada
Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, saya juga akan tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun yang saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran yang saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu: pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun agar anak ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran yang penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya tuangkan dan paparkan dalam koneksi antar materi. Tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapan anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sang tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga